Pada round pertama kualifikasi, Jepang menjalani pertandingan pertamanya melawan Taipei dengan para pemain yang kondisinya sama sekali tidak dalam kondisi baik. Mereka penuh plester dan memar di seluruh tubuhnya, dan parahnya tanpa ketujuh pemain inti mereka. Dalam kondisi seperti ini, permainan mereka sangat buruk. Hanya Tsubasa yang kondisinya baik 100%. Namun begitu, tim Jepang berhasil memenangkan laga itu dengan skor tipis yaitu 2-1. Dalam pertandingan itu, Mikami menemukan Wakashimatsu yang diam-diam menonton pertandingan itu. Di sisi lain, Aoi Shingo mendapatkan surat dari Jepang. Surat itu dari Gamo yang memintanya untuk pulang ke Jepang, bergabung dengan tim pemuda Jepang. 1 hari sebelum pertandingan melawan Jepang, para pemain Thailand, yaitu 3 Konswat, sedang berlatih dengan teknik sepak bola takraunya. Lalu terlihat Bunak yang sedang menendang Samsak dengan teknik Muay Thai-nya. Darahnya terpacu, ingin menghancurkan Tsubasa dan pemuda Jepang di laga esok. Guys, ini kualitas gambarnya emang agak buruk ya, karena dari situsnya udah kayak gini. Kini tibalah di mana pertandingan penentuan Jepang versus Thailand. Dari dua tim ini hanya satu negara yang lolos ke fase berikutnya. Di awal laga, Thailand menyerang dengan agresif sampai mereka mendapatkan tendangan bebas. Pada tembakan bebasnya, 3 Konswat melakukan atraksi takraunya. Namun, Ishizaki dan Tsubasa sudah mengetahui teknik itu. Ternyata pada hari sebelumnya, Misaki memberikan video tentang teknik 3 Konswat ini kepada para pemain Jepang. Hingga Tsubasa berhasil mencetak gol pertamanya di laga itu. Saat Jepang melakukan serangan, kini Bunak dengan sadis menghantam tubuh Tsubasa dengan teknik Muay Thai-nya, hingga Tsubasa terdampar tak berdaya. Kini Thailand balas menyerang. Terlihat lagi-lagi 3 Konswat melakukan teknik mereka. Chana melompat sangat tinggi, mengandalkan kedua kaki saudaranya. Ini mirip teknik Scarlet Buriken Tachibana. Teknik ini belum ada di video sebelumnya, dan gol penyeimbang pun tercipta. Pertandingan terus berjalan, dan lagi-lagi Tsubasa dihantam sangat keras oleh Bunak. Yang kedua, Tsubasa berhasil menghindar dari tembakan Bunak. Kini bola itu akan keluar lapangan, tapi lagi-lagi Chana melompat menggunakan ayunan kaki Sakun. Itu menjadi umpan silang untuk Paran yang berada di depan gawang Jepang. Paran tidak melakukan syuting. Bola itu diumpan kepada Sakun yang berada di sisinya. Lalu dengan headingnya, Sakun berhasil membobol gawang Jepang. Inilah kombinasi serangan dari 3 Konswat bersaudara. Thailand memimpin 2-1. Pertandingan terus berjalan hingga Thailand berhasil mencetak gol ketiganya. Setelah gol ketiganya, Thailand makin gencar melakukan serangan. Kini Jepang benar-benar terdesak dalam kondisi yang sangat buruk. Dari tribun Wakashimatsu yang menonton pertandingan itu sangat cemas dengan kondisi tim Jepang. Dan lagi-lagi, Thailand membobol gawang Jepang. Kini skor menjadi 4-1. Saat situasi sulit, Tsubasa dan Ishida mengalami cedera di kepalanya, yang mengharuskan kedua pemain ini ditanduk keluar lapangan. Tiba-tiba guys, di dalam ruangan stadion ada Wakabayashi yang pulang ke Jepang. Di sana ada juga pelatih Thailand. Pelatih Thailand mencoba memprovokasi Wakabayashi dengan mengatakan, "Percuma kau pulang ke Jepang, bukankah tanganmu sedang cedera parah?" Sementara di sisi lain, Katagiri ada di sebelah Wakashimatsu. Dia membisikkan kepada Wakashimatsu dengan berkata, "Kau masih terdaftar di tim pemuda Jepang." Wakashimatsu segera bergegas berlari, dia akan ikut bermain guys. Saat Tsubasa terkapar, Wakabayashi membangunkannya, memberikan semangat kepada Tsubasa. Kini mereka bangkit dan kembali berjuang. Lagi-lagi langkah Wakashimatsu terhenti setelah melihat Wakabayashi yang sudah siap untuk bermain. Kini Jepang kembali mendapatkan harapan setelah hadirnya Wakabayashi. Wakabayashi diberikan suntikan pereda rasa nyeri dan lengannya dibalut dengan tebal. Dia hanya bisa meninju bola karena kondisi lengannya masih cedera parah. Pertandingan terus berlanjut. Aksi pertama Wakabayashi, dia berhasil menggagalkan serangan Thailand dengan tinjuan supernya. Sementara di luar stadion, Aoi sudah sampai di Jepang. Thailand masih agresif menyerang. Wakabayashi berhasil memblok tiap tembakan para pemain Thailand. Kini tibalah saatnya Aoi Shingo bermain. Dengan hadirnya Aoi Shingo dan Wakabayashi, tentu permainan 100% berubah drastis. Kini Jepang melakukan serangan. Aoi melakukan umpan 1-2 jarak jauh dengan Tsubasa, dan tembakan Aoi berhasil membobol gawang Jepang.
Pertandingan pertama telah usai. Saat babak kedua dimulai, kini Awi Singo dan Tsubasa berbalas kepada Bunak. Bunak sang muatai dijadikan tak berdaya. Dengan mudah Tsubasa melewati Bunak. Dan kemudian mereka melakukan overhead gabungan. Gol pun tercipta. Pertandingan terus berjalan. Kini Misugi melakukan drip shoot dan gol penyeimbang tercipta. Setelah skor imbang, kini Jepang dengan gencar melakukan tekanan. Saat Awi Singo berhasil melewati kiper Thailand, lagi-lagi 3 konswat berhasil menghalau bola itu dengan teknik andalannya. Lalu saat Tsubasa melakukan syuting, 3 konswat berbaris di gawangnya sendiri. Tapi bola itu berbelok ke arah Awi Singo dan gol kemenangan pun tercipta. Pertandingan berakhir, Jepang berhasil memenangkan laga itu dengan skor 5-4 dan berhak melangkah ke fase berikutnya. Setelah kualifikasi round pertama selesai, Tsubasa kembali ke Brazil karena round kedua akan dilanjutkan beberapa bulan mendatang. Kini kita beralih kepada Hyuga yang berada di Okinawa, tempat kediaman Kozokira. Takeshi mendatangi Hyuga dan menceritakan jika Jepang berhasil lolos ke Ground 2. Di sana Hyuga masih belum menemukan gambaran untuk teknik terbarunya. Kazokira mengatakan, "Sudah tidak ada lagi yang harus saya ajarkan kepadamu. Semua sudah kau pelajari. Yang Hyuga lakukan di sana hanyalah menendang bola hitam, di mana bola itu menghasilkan tembakan Tiger Shot-nya." Suatu ketika saat Hyuga berlatih sendiri, ada seorang wanita menegurnya. Wanita itu memarahi Hyuga karena tempat itu bukan untuk berlatih sepak bola. Lalu Hyuga diminta untuk menangkap setiap bola yang wanita itu lempar. Dari setiap bola yang dilempar memunculkan beberapa arah yang berbeda, seperti bola datar yang mirip tembakan Matsuyama, lalu menukik ke samping seperti Kamisori Soda, dan menukik ke bawah seperti drip shoot Tsubasa, dan yang terakhir bola yang menukik ke atas. Bola baseball itu tidak bisa ditangkap oleh Hyuga, dan disitulah Hyuga menemukan gambaran untuk teknik tembakan terbarunya. Setelah itu Hyuga segera bergegas ke pegunungan dalam. Dia berlatih seorang diri di sana. Disinilah awal mula terciptanya tembakan baru, yaitu Reiju Shoot. Setelah itu Hyuga bergegas akan OTW ke camp pelatihan Jepang. Kemudian di Akita terlihat, Tachibana pun telah selesai melakukan pelatihan di pegunungan dalam. Dia akan kembali ke camp pelatihan. Di sana juga ada Tamotsu Ide. Tamotsu Ide ini bisa dibilang piawai dalam mencari informasi tentang tim lawan, guys. Dia juga pernah satu tim bersama Awi Singo sejak di Nakahara. Kita kembali ke camp pelatihan Jepang. Di sana tim RJ7 kembali datang ke camp pelatihan. Saat tim Jepang versus RJ7 sedang berlangsung, tiba-tiba 3 pemain muncul secara tiba-tiba. Dia adalah Jido, Soda, dan Niita. Di saat itu juga Tachibana telah tiba. Lalu Hyuga pun telah sampai dengan bola hitamnya. Dan yang terakhir Misaki telah memasuki camp pelatihan. Kini pemain inti tim Jepang kembali berkumpul. Di sini Ryo Mahino dengan sombong merendahkan tim Jepang. Pertandingan sesungguhnya pun akan segera dimulai. Pertandingan akan dilakukan selama 30 menit, dan jika Jepang kalah mereka bertujuh akan resmi digantikan oleh anggota RJ7. Pada pertandingan itu tim Jepang menunjukkan perubahan yang sangat drastis, seperti Tachibana, yang salah satunya menjadi kiper. Mereka mampu bermain tanpa satu sama lain, dan yang lebih menonjol adalah Hyuga. Tembakan barunya berhasil merobek gawang lawan. Bahkan dalam duelnya dengan Ryo Mahino, Hino dibuat tak berdaya dengan kekuatan kakinya itu. Dengan hasil ini Jepang menang telak. Lalu kemudian Gamo memutuskan telah resmi mengembalikan 7 pemain inti Jepang. Nah guys, di sini ada yang menarik. Di situ juga Gamo menjelaskan siapa tim RJ7 sebenarnya. Tim RJ7 itu dibentuk hanya untuk meningkatkan kemampuan tim Jepang. Mereka sengaja dibuat seperti menyiksa tim Jepang. Itu semua perintah dari Gamo, Katagiri, dan Mikami. Isi pemain RJ7 pun lebih tua dari mereka, jadi tidak mungkin mereka bisa menggantikan ketujuh pemain inti Jepang. Itu semua hanya pembodohan, guys. Dan Urabe sengaja dipanggil oleh Gamo, karena Urabe memiliki karakter yang menyebalkan. Itu bisa memicu daya semangat tim Jepang. Lalu Ryo Mahino, dia pemain yang dibesarkan di Uruguay. Kedua orang tuanya asli orang Jepang. Dan pada saat itu juga semua pemain Jepang mengatakan, akan lebih bagus jika Ryo Mahino bergabung dengan tim Jepang, membentuk duet dengan Hyuga. Namun terang-terangan Ryo Mahino menolak itu. Dia memilih bergabung dengan Uruguay. Kualifikasi round kedua pun akan segera dimulai. Ini tabel 10 tim yang akan bertanding.
Di grup A ada Korea, Kuwait, Suriah, Irak, dan Indonesia. Lalu di grup B diisi oleh Jepang, Arab Saudi, Cina, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab. Pertandingan akan dilakukan di Indonesia ya guys. Pertandingan pembuka Jepang versus Uzbekistan. Tidak ada yang menarik dalam pertandingan tersebut. Jepang berhasil menang telak. Lalu pertandingan selanjutnya Jepang melawan Arab Saudi, di mana tim tersebut diperkuat oleh Mark Wairan, sang pangeran Arab. Pertandingan diselenggarakan di Senayan. Pertandingan berjalan sangat sengit, hingga suatu momen terjadi, di mana Jepang sedang melakukan serangan. Dengan tenang Mark Wairan membaca ritme permainan, dan dia berhasil memotong umpan Misaki. Wairan juga berhasil menghindar dari tackling Soda. Saat duelnya dengan Misugi, Wairan melakukan teknik andalannya, yaitu roll dribble. Dia menggulingkan tubuhnya, seketika membuat Misugi tak tergerak. Setelah itu dia melakukan volley shoot. Tembakan itu berhasil diblok oleh Wakabayashi. Namun pantulan bola itu ditendang kembali dan Wairan berhasil merobek gawang Wakabayashi. Wairan juga pandai dalam memprovokasi musuhnya. Saat Aoi Shingo ingin merebut bola darinya, Wairan dengan mudah mengecoh Aoi Shingo. Sampai Wairan mengatai Shingo dengan kata-kata maju Monkai kecil. Shingo teringat dengan ejekan gentil. Kemudian Shingo melakukan tackling. Shingo pun mendapatkan kartu kuning. Baru memasuki 39 menit di babak pertama, Arab melakukan pergantian pemain. Dia adalah Barkan yang memiliki tubuh super raksasa. Wairan melakukan lemparan jauh dengan aksinya. Lemparan itu sangat jauh, di mana Barkan sudah berada di depan gawang Jepang. Dia sangat kuat, bahkan Jido sekalipun tidak mampu menahan terjangan tubuhnya. Namun Wakabayashi berhasil meninju bola itu. Tapi ternyata sundulan itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Beruntung ada Ishizaki yang menghalau bola itu. Pada babak kedua Jepang berhasil mencetak gol melalui tembakan Reijusut Hyuga dan merobek gawang Arab. Bahkan pada tembakan Reiju kedua Hyuga mampu menerbangkan Barkan sampai dia masuk ke dalam gawangnya sendiri. Arab Saudi tidak putus asa. Wairan melakukan serangan dengan individualnya melewati barisan pertahanan Jepang. Sampai momen epik pun terjadi, di mana Wairan berhadapan dengan Matsuyama dan Misugi. Misugi mengira jika Wairan akan melakukan teknik pertamanya, namun itu salah. Wairan menundukkan tubuhnya, lalu dengan cepat dia menerobos kedua pemain itu. Saat berhadapan dengan Wakabayashi, Wairan akan melakukan syuting. Ternyata itu umpan untuk Barkan. Sayang, sundulan Barkan dapat diblok oleh Aoi Shingo. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di part berikutnya ya. Bye.